Shalom anak-anak ibu, gimana kabarnya? Ibu yakin anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi berjumpa dengan ibu dalam pembelajaran agama Kristen Protestan. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita sudah memasuki di bab 3 di buku paketnya halaman 15 tentang memilih untuk tidak berputus asa. Jadi penjelasannya sudah ibu sampaikan melalui video. Jadi ibu harap semua anak-anak ibu boleh melihatnya dan memahami isi videonya. Dan di akhir video nanti ada tugas yang ibu sampaikan. Ibu harap anak-anak ibu semua mengerjakannya dengan baik. Pada pembelajaran ini kita masuk di bab 3 dengan judul memilih untuk tidak berputus asa. Dari bacaan Alkitab kita yaitu di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33. Kita masuk ke dalam pengantar. Setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu, atau menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit itu? Ini yang disebut dengan melarikan diri. Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan, fight atau flight. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya, flight artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup betapapun sulitnya itu. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Mari kita simak video lebih lanjut. Mengapa harus khawatir dan putus asa? Sebelum membahas hal ini, mari kita menyanyikan kidung jemaat Ku Tak Tahu Kan Hari Esok. Setelah kita menyanyikan lagu Tak Kutaukan Hari Esok, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Apa itu putus asa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri dikarenakan merasa tidak mampu untuk melanjutkan hidup. Jadi, suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius 6 ayat 25-34. Mari kita baca pesan Tuhan Yesus ini. Setelah kita membaca pesan Tuhan Yesus pada Matius 6 ayat 25-34, paling sedikit ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Pertama,
bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bangkung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Salomo adalah raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya. Tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah. Kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal ini. Mengapa demikian? Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidak sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Banyak hal-hal yang membuat kita selalu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, uang sekolah terpakai untuk nonton, ulangan matematika hanya dapat nilai 4, kakek dirawat di rumah sakit, dituduh mencuri uang teman, dimarahi guru karena tidak mengerjakan PR. Kekhawatiran akan hal ini terjadi karena kesalahan dan perbuatan kita sendiri. Bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa, apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun orang lain ada batasnya. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada di dalam lingkungan kita. Baca di dalam Matius 7 ayat 9-11. Yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Keterbatasan manusia. Letaknya keterbatasan manusia, lelah ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Namun, bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan akan melakukannya dengan tepat. Selanjutnya adalah karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali padanya. Sebenarnya bukan hal yang sangat mudah bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita. Demikian pula manusia yang hidup di zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Hidup dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas, menyakiti sesama, merampas hak orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi kesimpulannya di sini adalah
Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan tidak khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini pembelajaran kita di bab 3, memilih untuk tidak berputus asa. Jadi di sini Ibu memberikan evaluasi. Yang pertama, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Yang kedua, menurutmu apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Yang ketiga, mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu berputus asa? Dan yang keempat, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau tidak berputus asa? Tugasnya dikerjakan di kertas double folio dengan baik dan dikumpul tepat waktu. Sampai di sini materi pembelajaran kita. Dan untuk menutup pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu semua menutup pembelajaran di rumah dengan berdoa masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.